Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran PPKN. Di video kali ini kita akan membahas mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dengan submateri yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Namun sebelum kita masuk ke materi, perlu diingat bahwa pada kelas 8 kita telah belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di sana kita telah membahas tentang apa maknanya Pancasila itu sebagai dasar negara dan apa maknanya Pancasila tersebut sebagai pandangan hidup bangsa, dan mengupas mengenai nilai-nilai Pancasila jika diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dengan demikian kita tidak akan kesulitan memahami materi pada bab ini. Karena pada kali ini kita akan membahas mengenai penerapannya. Bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan pada masa Orde Lama, bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan pada masa Orde Baru, dan bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan pada masa reformasi, seperti itu. Sehingga kita tidak akan kesulitan untuk memahami materi pada kali ini. Lanjut. Masa Orde Lama. Masa Orde Lama ini adalah masa-masa pencarian atau masa-masa galau, kalau anak-anak bilang itu. Nah, masa pencarian bentuk penerapan Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pada masa Orde Lama ini Pancasila diterapkan dalam bentuk yang berbeda-beda dengan 3 periode. Yang pertama yaitu ada periode tahun 1945 sampai dengan 1950. Yang kedua ada periode tahun 1950 sampai dengan 1959, dan yang ketiga yaitu periode tahun 1959 sampai dengan 1965. Kita lanjutkan. Nah, yang pertama yaitu penerapan Pancasila pada periode tahun 1945 sampai dengan 1950. Nah, bagaimana penerapan Pancasila pada periode ini? Nah, pada masa ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup mengalami berbagai masalah. Hal ini ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Nah, misalnya seperti yang bisa kita simak pada layar ini, yaitu ada beberapa pemberontakan yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Misalnya seperti yang pertama ini, yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun yang terjadi pada tanggal 18 September tahun 1948 oleh Musso. Nah, tujuan dari PKI ini yaitu ingin mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologikan komunis. Yang kedua yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau yang sering disebut dengan DITII, yang dipimpin oleh Soekarmadji Marijan Kartosoewirjo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya negara Islam Indonesia oleh Kartosoewirjo pada tanggal 17 Agustus tahun 1949. Nah, tujuan dari pemberontakan DITI ini atau yang disebut dengan NII juga, nah itu tujuannya yaitu untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam, seperti itu. Lanjut. Nah, periode tahun 1950 sampai dengan 1959. Nah, masa ini Pancasila sebagai dasar negara, namun sistem demokrasi yang digunakan adalah sistem demokrasi liberal.
Mengapa demikian? Hal tersebut dapat dilihat dalam penerapan sila keempat Pancasila yang tidak lagi berjiwakan musyawarah untuk mencapai sebuah kemufakatan, melainkan dengan suara terbanyak atau yang sering disebut voting. Nah, pada masa ini juga Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia mendapatkan tantangan yang sangat berat juga dengan munculnya berbagai gerakan separatis yang bertujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya seperti ini yang bisa kita lihat di layar, yaitu munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan atau yang disebut dengan RMS, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, dan yang ketiga yaitu Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Nah, ketujuan dari ketiga gerakan separatis tersebut yaitu ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia ingin mendirikan negara sendiri seperti itu. Nah, kita memasuki pada periode tahun 1959 sampai dengan 1965. Nah, bagaimana penerapan Pancasila pada periode ini? Nah, pada periode ini Pancasila tetap menjadi dasar negara. Namun, demokrasi yang diterapkan adalah sistem demokrasi terpimpin. Bagaimana demokrasi terpimpin tersebut? Yaitu kekuasaan berada pada pribadi presiden. Dengan demikian, periode ini terjadilah penyimpangan penafsiran Pancasila yang berakibat bahwa Presiden Soekarno menjadi otoriter seperti itu. Nah, bagaimana penyimpangan tersebut? Nah, hal ini ditandai dengan pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua, pembubaran pemilu tahun 1955 melalui Perpres nomor 3 tahun 1960. Yang ketiga, pemilihan DPR gotong royong oleh Presiden melalui Perpres nomor 4 tahun 1960. Nah, di sini kan seharusnya peran DPR itu mengawasi kinerja lembaga eksekutif atau mengawasi kinerja presiden. Nah, namun yang terjadi di sini adalah presiden memilih pengawasnya sendiri. Hal tersebut akan berakibat kinerja presiden sebagai lembaga eksekutif itu tidak efektif seperti itu. Yang selanjutnya yaitu percobaan penerapan nasakom nasionalis, agama, dan komunis. Nah, pada periode ini juga terjadi pemberontakan PKI yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit dengan tujuannya yaitu kembali mendirikan negara Soviet Indonesia serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Kita lanjutkan. Nah, kita memasuki masa Orde Baru. Pada masa ini Jenderal Soeharto terpilih sebagai presiden. Masa ini dikenal dengan masa Orde Baru dengan ideologi Pancasila dan konsep demokrasi adalah demokrasi Pancasila dengan visi utama yaitu untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen di setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Masa Orde Baru ini memberikan secercah harapan baru kepada masyarakat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik yang sebelumnya, yaitu pada masa akhir-akhir Orde Lama, yaitu pada masa demokrasi terpimpin, itu adalah otoriter. Nah, dengan harapan masa Orde Baru ini bisa membawa sistem politik kita ataupun sistem demokrasi kita adalah demokrasi yang lebih
demokratis, yang lebih manusiawi, yang lebih baik lagi seperti itu ya. Itulah harapan masyarakat Indonesia kepada pemerintahan Orde Baru ini. Mengapa demikian? Karena memang tokoh utama Orde Baru ini dipandang sebagai sosok yang mampu mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan. Di antaranya adalah beliau berhasil membubarkan PKI dan menciptakan stabilitas keamanan pasca pemberontakan PKI tersebut dengan waktu yang relatif singkat. Itulah yang menjadi dasar anggapan masyarakat masa Orde Baru ini, atau pemerintah Orde Baru ini, atau pemimpin Orde Baru ini mampu membawa Indonesia ke jenjang yang lebih baik lagi seperti itu. Namun harapan masyarakat tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Kenapa? Karena tidak ada perubahan yang signifikan dari kehidupan politik Indonesia, yaitu antara Orde Lama dan Orde Baru. Nah, itu sama-sama pemimpinnya otoriter. Mengapa demikian? Nah, itu bisa dilihat di layar ini, yaitu ada pembatasan kebebasan pers, sentralistik pemerintahan, dan pengekangan demokrasi dalam pemilu, serta ada kemunduran ekonomi akibat KKN. Apa itu KKN? Yaitu kotoran-kotoran nekat, bukan, apa namanya, korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti itu. Nah, hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen itu hanya dijadikan sebagai alat politik penguasa belaka. Kenyataan yang terjadi, demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Lanjut, masa reformasi. Masa reformasi yaitu sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang ini. Nah, pada masa ini perkembangan demokrasi semakin pesat. Hal ini terbukti dengan satu, keikutsertaan 48 partai politik dalam pemilu 1999. Yang kedua, adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden dengan pemilu langsung. Artinya rakyat langsung yang memilih, yaitu berlangsung sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang. Yang keempat, yaitu penerapan konsep kebebasan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat di muka umum. Namun, dalam perkembangan demokrasi yang pesat ini juga dibarengi dengan menguatnya semangat primordialisme. Apa sih semangat primordialisme? Yaitu adalah semangat kedaerahan atau semangat kesukuan. Semangat kedaerahan yaitu mengunggulkan daerahnya tanpa memandang daerah-daerah lain. Yang selanjutnya yaitu komunikasi yang kurang beretika, karena sudah dikeluarkannya Undang-Undang Kebebasan. Nah, itu disalahartikan, yaitu kebebasan yang sebebas-bebasnya itu tanpa ada batasan, sehingga hal tersebut juga menimbulkan komunikasi yang kurang beretika. Yang selanjutnya yaitu ada pergaulan bebas dan sebagainya. Sehingga dalam menghadapi hal ini, semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus kita terapkan serta komitmen untuk mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara konsekuen. Karena tanpa didasari hal tersebut, persatuan dan kesatuan bangsa itu tidak akan bisa tercapai. Kita bisa belajar dari masa-masa sebelumnya, banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, sehingga jangan sampai pada masa terulang lagi pada masa reformasi ini. Seperti itu. Selanjutnya, terima kasih. Pembelajaran ini telah selesai. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.